dia sakit tadi ada pemberitahuan dari orang tuanya katanya sakit. Jadi kita doakan sakit Kak Padi semoga lekas sembuh ya. Amin ya robbal. Amin. Astagfirullah Raisa. Elisia. Justin Hamza. Ibu Tia. Irsyad Zainul Ansari. Ibu Luna. Dan Ratu Sofia. Ibu Lima. Jibril Zikri Aris. Adikku 5. Kaira Anugrah. Adikku 4. Muhammad Rizal. Adikku 5. Asyar Amir. Adikku 3. Ikram. Adikku 4. Yusman Mata. Adikku 5. Nur Anissa Faira. Adikku 5. Nur Ismi Aziza. Adikku 4. Maura Sakila. Adikku 5. Becky Firdaus. Adikku 5. Wamili. Adikku 4. Insyaallah, alhamdulillah hari ini sudah beberapa orang yang 5 waktu. Nah, yang 4 waktu, 3 waktu. Mudah-mudahan besok sudah 5 waktu. Oke. Coba mana semangatmu? Oke, semangat ya hari ini. Nah, baik. Kemarin masih ingat nggak kita belajar apa? Yang bilang kita belajar apa tentang coding? Apa? Berpikir apa? Berpikir komputasional. Alhamdulillah masih ingat. Nah, karena memang ini materi baru, jadi mungkin kamu masih agak kaku menyebutkan berpikir komputasional. Dalam berpikir komputasional itu kan ada terbagi atas 4, ya kan? Ya enggak? Ya. Yang pertama apa? Komposisi. Yang kedua? Pengenalan pola. Yang ketiga? Abstraksi. Yang keempat? Berpikir algoritma. Oke. Nah, baik. Selanjutnya, sebelum kita lanjut materi kita nyanyikan dulu lagu dari Pancasila semuanya.
menggunakan AI, memanfaatkan AI. Semuanya sudah membawa HP? Sudah. Jadi HP-nya nanti dikeluarkan ketika ibu beri perintah untuk keluarkan HP-nya. Nah, baik. Sekarang, ayo kita tebak suara. Coba kita tebak suara. Suara apa saja ini? Yang bisa tebak langsung angkat tangan atau langsung jawab. Kalau ini suara apa ini? Apa ya? Apa lagi? Ya, notif-notif. Apa lagi? Ada yang biasa mencari-cari di ini, di HP. Oh, udah. Iya, ini suara Google Assistant. Biasanya kan kalau kita mencari, Bu, carikan saya jalan ke sini lah. Bunyi kayak gitu kan? Nah, ya. Itu suara Google Assistant. Kalau yang ini? Ada jawab lagi? Sawah, kasih ulang apa lagi? Kapal. Ya, tadi suara angin dari kipas iya, suara kipas angin. Oke, tepuk tangan yang sudah menjawab. Oke, kita lanjut. Nah, coba. Nah, itu tadi ya, kipas angin, ada jam beker. Kemudian perhatikan di depan. Ada 3 gambar benda. Apakah kamu pernah melihat ketiga gambar benda ini? Nah, yang pertama gambar apa? Biasa menggunakan blender di rumah? Biasa. Membantu ibu biasa. Kemudian kalau yang ini gambar apa ini? Robot rumah. Ya, betul sekali. Ini adalah pembersih lantai robot. Ya. Kemudian yang ini gambar apa? Kalkulator. Gambar kedua ada nggak yang punya di rumah? Tidak ada. Mudah-mudahan nanti kita bisa punya, ya. Kalian tahu nggak fungsinya yang kedua ini apa? Selain itu apa lagi? Ya, juga bisa ngepel, ya, membersihkan lantai, menyapu, menjadi debu, ya. Jadi banyak fungsinya ini, ya. Kalau di antara ketiga benda ini, nah ada namanya benda yang cerdas atau mesin yang cerdas, ada juga yang biasa atau kurang cerdas atau non cerdas. Kira-kira ketiga gambar benda ini, manakah benda yang termasuk benda cerdas? Kalkulator, cerdas. Nah, terus apa lagi? Robot. Kalau blender? Berarti blender masuk di? Biasa, benda yang biasa. Oke, untuk menjawab ini, nanti kita akan mempelajari tentang mesin cerdas dan non cerdas. Jadi nanti kalian akan melihat apakah jawaban tadi benar ya, benar kata tadi itu kalkulator mesin cerdas atau benar kata tadi itu blender mesin biasa atau non cerdas, ya. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang mesin cerdas dan non cerdas. Nah, ini sekarang kan kalian tanya tadi, Bu, nanti belajar robot lagi kak? Ada robotnya lagi? Ya, robotnya namanya siapa? Ya, aku adalah si Robin, si robot yang pintar. Robin adalah robot yang pintar. Oke, kita lanjut. Nah, ada tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama. Coba dibaca bersama-sama. Yang kedua. Ketiga. Jadi ada 3 poin tujuan pembelajaran kita. Kalian harus capai. Jadi diharapkan setelah pembelajaran nanti kalian dapat menjelaskan perbedaan antara mesin cerdas dan non cerdas. Yang kedua itu kalian dapat mengidentifikasi contoh mesin cerdas dan non cerdas. Yang ketiga kalian dapat mengelompokkan benda-benda di sekitar kalian yang mana merupakan mesin cerdas dan yang mana bukan mesin cerdas. Oke. Nah,
pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI. Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang tidak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Itu tadi tentang Apa melakukan tugas seperti manusia? kalian sudah mendengar videonya. Tadi dalam video ini membahas tentang apa saja? AI. Nah, AI itu apa? Bisa dibacakan di depan ini? Ternyata AI itu bisa berpikir seperti manusia, bisa belajar seperti manusia, dan AI juga itu bisa mengambil keputusan seperti manusia. Ya, AI itu adalah kecerdasan buatan siapa nak? Buatan manusia. Jadi menurut kamu kira-kira nih yang lebih pintar AI atau manusia? Manusia, tentunya manusia. Karena AI ini aja buatan manusia, berarti manusia lebih cerdas dong daripada AI. Tetapi manusia sangat membutuhkan juga yang namanya AI. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita, kalian tanpa sadar, kalian ibu semua itu sudah menggunakan yang namanya AI. Seperti dalam video tadi itu, apa saja penggunaan AI yang ada dalam video tadi? Ada apa? Kita diperhatikan video tadi. Ada apa saja yang ada dalam video tadi? Penggunaan AI, Instagram, terus Google, ya, terus Spotify, apa lagi? Facebook, TikTok, semua itu adalah AI. Kita saja kalau mau mengaktifkan HP itu biasanya kan ada yang pakai gambar wajah, ya kan? Buka HP pakai fotonya, AI di situ kan. Sama juga kalau misalnya pakai sidik jari, dibuka pakai sidik jari itu juga AI yang ada di situ. Ya, jadi penggunaan AI itu sebenarnya sudah kita gunakan setiap hari. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Coba tepuk fokus dulu, kurang fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat. Fokus. Fokusnya kemana? Ya, fokus ke depan. Apa yang disampaikan ke depan? Ya, oke. Jadi AI itu adalah kecerdasan buatan. Dia bisa berpikir
ini salah satu beberapa contoh mesin yang mesin cerdas dan non cerdas. Kalau non cerdas di sini ada apa? Sepeda. Ada apa nih? Kipas. Ada apa nih? Nah, kalau yang sudah canggih seperti komputer. Nah, selanjutnya apa itu AI? Tadi AI sudah ya. AI adalah kecerdasan buatan ya. Kemudian mesin yang bisa berpikir, belajar dan berespon seperti manusia. Itu AI. Nah, AI itu contohnya seperti Google Assistant. Siapa yang biasa menggunakan Google Assistant? Singkri, ada yang lain? Google, tunjukkan jalan menuju rumah Ibu Diana. Tahu nggak Google-nya? Ibu Diana yang mana? Tahu nggak? Google pasti ada jawaban, tapi kadang Ibu Diana yang lain yang dimaksud. Jadi kita harus masukkan jalan menuju jalan apa, alamat rumah guru kamu. Misalnya sebuah ini mau ke rumah ibu kan? Kan sudah di situ. Jalan menuju ke Selimitan. Nah, itu nanti akan diperlihatkan oleh Google Assistant. Atau mau mengetahui cuaca hari ini, misalnya Ismi mau pergi ke pantai, dia mau tahu dulu nih cuaca hari ini, hujan nggak ya? Jadi Ismi tanya dulu tuh, bisa tanya di Google Assistant. Google, hari ini bagaimana cuaca hari ini? Itu akan dijawab. Kalau misalnya kamu belum pernah coba, nanti dicoba di rumah, ya. Oke, kemudian ada juga Face ID. Kamera HP bisa mengenali wajahmu. Seperti yang ibu tadi bilang, ketika mau buka HP, kamu pakai Face, kamu pakai kamera HP untuk membuka kunci HP. Itu semua AI. Oke, lanjut. Apa sih itu mesin cerdas? Mesin cerdas adalah bisa dibayangkan mesin cerdas itu adalah mesin atau alat yang dapat melakukan tugas seperti manusia, ya. Nah, alat ini, mesin ini dilengkapi dengan program komputer atau kecerdasan buatan. Nah, oke, ini mesin cerdas. Mesin cerdas itu dia mendengar, kemudian dia berpikir. Setelah dia dengar perintah, tadi seperti Google Assistant, dia mendengar dulu apa perintahnya di sini. Kemudian dia berpikir, jalan ke amal yang terdekat di sini. Baru dia belajar, baru dia merespon, baru dia membuatkan. Oh, ini loh jalan yang terdekat menuju amal di sini. Ini loh cuaca hari ini seperti ini akan cerah. Nah, seperti itu. Jadi inilah mesin cerdas itu mendengar, kemudian dia berpikir, kemudian dia belajar dan merespon. Nah, ini salah satu juga contoh mesin cerdas. Ada apa ini? Robot vakum. Robot vakum ini tahu arah, ya, dan bisa menghindari tembok. Jadi dia jalan. Kamu pernah lihat nggak di TV? Robot seperti ini, robot vakum. Dan kalau jalan itu, mungkin pertama dia akan nabrak tembok, tapi besoknya dia tidak akan nabrak tembok lagi. Dia sudah belajar. Oh, di sana ada tembok, saya harus belok. Nah, itu dia kalau mesin cerdas. Dia bisa belajar dari kesalahan sama seperti manusia. Jadi hari ini baru dipasang nih kan, baru Singkri mungkin beli, dia pasang sudah di rumahnya, bersihkan, ada tembok nabrak dia. Nah, tapi dia pelajari bahwa oh, di sana ada tembok. Besok atau berikutnya kalau dikasih nyala lagi, dia tidak akan nabrak lagi, dia akan menghindari karena dia sudah tahu kalau di situ ada tembok. Dia sudah belajar dari pengalamannya. Ya, makanya mesin AI ini sama seperti manusia dapat belajar dari kesalahan. Dia dapat belajar, dia dapat melihat, dia dapat mendengar, ya. Kemudian lanjut Google Map, memprediksi waktu tempuh dengan lebih akurat dan memberikan rute terdekat. Siapa yang biasa menggunakan Google Map? Mungkin mau ke suatu tempat, tidak tahu jalannya, saya mau ke apotek ini, ya kan? Ikra biasa menggunakan, sudah paham cara menggunakan? Sudah paham? Nanti kan ada suara-suara, oh di depan belok kiri, 3 meter ke depan belok kanan, biasa kan seperti itu?
kepada manusia. Nah, baik. Kalau dia masih dikendalikan manusia, itu belum termasuk cerdas. Ada nih mobil di luar negeri sudah ada. Mudah-mudahan nanti di antara kamu ada yang bisa menciptakan mobil tanpa pengemudi. Namanya mobil otonom. Jadi mobilnya itu jalan tanpa pengemudi. Tidak ada yang memutar-mutar setir. Jadi dia jalan sendiri. Penumpangnya bisa duduk di belakang, duduk cantik, duduk manis. Nah, mudah-mudahan di antara kamu ada yang bisa menciptakan mobil seperti itu nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah gunanya kita belajar modi KA ini. Jadi dasar-dasarnya kamu diajari sudah dari SD. Semoga nanti kedepannya kamu bisa membuat robot. Ada nggak yang mau membuat robot? Ada yang kita membuat robot setelah belajar ini? Ada? Oke, kita lanjut ya. Itu tadi mesin cerdas. Jadi mesin cerdas itu mendengar, berpikir, belajar, kemudian merespon. Sekarang mesin non cerdas. Mesin non cerdas, coba dibaca apa pengertian dari mesin non cerdas? Iya. Jadi mesin non cerdas itu adalah mesin yang tidak bisa belajar sendiri atau beradaptasi. Contoh dari mesin cerdas itu apa saja? Nah, kalau mesin cerdas ini kan dia bekerja sesuai perintah, kemudian dia tidak bisa belajar, dan mesin cerdas ini mesin non cerdas ini juga tidak bisa merespon. Itu bedanya dari mesin cerdas. Contoh mesin non cerdas salah satunya itu ada kulkas. Kulkas ini hanya mendinginkan. Ya, dia hanya mendinginkan. Kulkas ini tidak bisa memberikan kita informasi. Dia tidak bisa bersuara ketika mungkin stok makanan di dalam sudah mau habis. Ya, bersuara enggak? Dia hanya mendinginkan. Ya, makanya dia termasuk dalam mesin non cerdas. Kemudian ada jam weather atau jam alarm, hanya berbunyi sesuai waktu. Jadi kalau kamu setel ya, waktunya bangun itu jam 7 pagi. Jadi dia akan bunyi di jam 7 pagi. Dia besoknya lagi ketika jam 7 baru bunyi lagi. Misalnya nih kamu mau bangun jam 5. Tapi alarmnya kamu sudah setel jam 7. Kamu lupa untuk mengubah alarmnya. Meskipun kamu mau bangun jam 5, jam weather kamu ini tetap bunyinya di jam 7 karena kamu tidak setel ulang. Nah, itu makanya dia masuk dalam mesin non cerdas. Seandainya jam weather ini alarm bangunkan lagi jam 5, dia langsung bunyi, itu baru dia masuk namanya mesin cerdas tanpa diatur lagi. Oke. Nah, kemudian selain itu, selain yang beberapa tadi sudah contoh mesin non cerdas, apa saja tadi yang sudah kamu lihat mesin non cerdas? Sepeda, komputer, kipas, blender, sepeda, kulkas. Sekarang yang tanya tadi, yang di depan, yang pertama tadi gambar kalkulator. Kira-kira kalkulator itu masuk mesin cerdas atau non cerdas? Iya, mesin non cerdas. Nah, yang menjawab tadi mesin cerdas siapa? Tadi sudah paham kan sekarang? Ternyata kalkulator itu adalah mesin non cerdas. Kenapa? Nanti dia muncul atau nanti dia bisa digunakan ketika kita pencet. Misalnya 5 kali 2, pencet 5, pencet kali, pencet 2, pencet sama dengan 2 ada hasilnya. Tidak bisa ketika kita hanya menyampaikan seperti ini. Kalkulator 5 kali 2 berapa? Tidak dengan Google. Coba kamu tanya Google, 5 kali 2 berapa? Sudah suara juga. 5 kali 2 sama dengan seperti itu. Kemudian kipas angin, kenapa dikatakan mesin non cerdas? Kamu perhatikan ibu di depan. Ini ada kipas angin sini. Kalau ibu pencet mati enggak? Mati. Kalau pencet kasih nyala enggak? Kalau ibu matikan lagi terus ibu bersuara, kipas angin nyala. Dia nyala enggak?
Sudah kira-kira sudah bisa membedakan yang mana mesin cerdas dan non cerdas? Sudah. Kira-kira apa sih perbedaan mesin cerdas dan non cerdas? Kalau mesin cerdas apa? Mesin cerdas bisa mendengar, bisa belajar, bisa merespon. Yang lain, ada lagi. Kalau non cerdas? Tidak bisa belajar, tidak bisa merespon, tidak bekerja sesuai perintah. Iya, dia hanya bekerja sesuai perintah. Nah, oke, ini perbedaannya. Bedanya apa ya? Kalau mesin cerdas itu bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerja. Kemudian dia bisa menyesuaikan diri. Kemudian pengambilan keputusan itu bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Coba dibaca ya mesin non cerdas. Cara kerja, instruksi, adaptasi, tidak bisa menyesuaikan diri, manusia untuk setiap keputusan. Ya, jadi kalau mesin cerdas, dia bisa belajar dari kesalahan. Dia bisa melihat, dia bisa mendengar. Kalau non cerdas, dia hanya bisa membutuhkan apa? Manusia untuk memberikan instruksi. Dia harus dipencet atau menyala. Kira-kira mesin cuci masuk mesin cerdas atau non cerdas? Mencerdas, Kalau blender, kalau ini printer, mencerdas, kalau CCTV masuk mesin cerdas atau non cerdas? cerdas. Nah, cerdas nggak CCTV? Cerdas. Oke, CCTV masuk mesin cerdas. Oke, coba kita tepuk suasana waktu dulu. Tepuk pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, malam. Nah, masih ada yang kurang fokus. Pagi, malam. Oke. Nah, baik, itu tadi materi tentang mesin cerdas dan non cerdas. Sekarang waktunya kalian bekerja bersama kelompok. Kemarin ibu minta kalian bawa apa? Gunting dan lem. Ya, gunting dan lem. Silakan mengeluarkan gunting dan pulpen juga. Jadi kalian akan mengerjakan lembar kerja kelompok ya. Di sini ada 2 tugas. Nah, perhatikan dulu di depan. Perhatian. Ini ada tugasnya 2. Ya, ini tugas yang pertama. Nanti kalian akan membayangkan kalian adalah si robot pintar. Kalian ingin mengubah mesin non cerdas menjadi mesin cerdas. Ya, contohnya kipas angin. Ya, contohnya kipas angin itu contoh. Contohnya kipas angin mau diubah menjadi mesin cerdas. Kipas angin menjadi cerdas ketika dia bisa menyala sendiri pada saat suhu ruangan panas dan mati dengan sendirinya ketika suhu ruangan dingin. Nah, seperti itu, ya. Paham? Paham nggak? Apa ada yang bertanyakan? Jadi itu ya, nanti kamu mencari selain dari kipas angin ya, jadi tidak boleh lagi nanti kipas anginnya kamu ambil karena tadi itu sudah kasih contoh. Kamu mencari mesin cerdas yang lainnya yang akan kamu mesin non cerdas lainnya yang akan kamu ubah menjadi mesin cerdas. Itu LKPD yang pertama kamu tulis nanti dulu ya. Kemudian tugas yang kedua, di sini sudah ada gambar-gambar mesin non cerdas dan mesin cerdas. Kalian akan mengelompokkan yang mana mesin cerdas dan mana mesin non cerdas dengan cara digunting kemudian ditempel di kotak yang sudah disediakan. Paham tugasnya? Ada yang mau ditanyakan?
Ini apa? Kalau ada dua gunting ini boleh langsung gunting kalau kasih uangnya ya. Teman yang lain ada. Jadi saling bekerja sama dan saling memberikan pendapat, berkomunikasi dengan baik. Kalau misalnya tiga bungkus bisa membeli yang lain, nanti yang satunya mencet, mana yang cerdas, mana yang cerdas. Jadi ada 10 gambar. Gunting lagi ininya, gunting obat baik. Ya, isi apa yang kamu mau? Mau apa? Mau TV? Mau jadi apa? Cerdas dengan kira-kira nanti isinya mau bagaimana? Saya maunya dulu dan nanti begini. Oke. Sini, di sini kelompoknya mau apa? Blender, oke. Sini apa? Lampu. Tempel yang mana bisa cerdas, mana mencerdas. Semuanya lihatnya. Oke, sudah. Kenapa kamu? Masih terbiasa. Apa anu rencana kamu? Jangan lupa tulis nama kelompok di atas ya. Kamu jadi cerdas ketika apa? Nanti di angka 4 berarti sudah presentasi ya.
Satu aja dong. Lanjut, sudah jelas. Oke, sudah? Coba ya kelompok yang lain perhatian. Ada tanggapan nggak untuk teman kelompok yang di depan? Atau mungkin ada jawabannya yang berbeda dengan kalian? Sama? Sama nggak? Oke, kalau begitu kita beri tepuk jempol dulu untuk kelompok satu. Tepuk jempol. Oke, silakan kelompok 3. Lanjut, kelompok siapa yang mau ya? Bergerak juga. Oke, boleh kelompok 4. Jadi perhatikan tempatnya di depan ketika membacakan hasilnya, mana tahu nanti kamu ada berbeda pendapat, jadi bisa memberikan masukan atau oke deh guys. Ya, ya silakan. Supaya temannya dengar, ya. Perhatikan temannya di depan. Sim, cerdas menjadi cerdas. Itu apa? Oke, jadi kelompok 2 mau mengubah mesimen cerdas yaitu apa tadi nak? Yang disebut AC. Jadi bisa dikontrol menggunakan suara, tidak memakai apa? Remote. Oke, bagus. Lanjut, LKP yang kedua yang dibacakan siapa? Suaranya jadi garing, langsung aja. Biasakan. Mesin cerdas dulu dong. Mesin cerdas. Oke, lanjut. Mesin cerdas. Nah, ada tanggapan lain dari kelompok yang lain? Tidak ada? Oke, kita berikan ujian untuk kelompok 2. Kelompok 2 jempol kiri, 2 jempol. Oke, silakan kelompok 2. Terima kasih. Lanjut kelompok berapa? Oke, kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. TV akan menyala ketika kita memberi berita, akan tidak ketika kita menyebut akannya, dan mati ketika diberi perintah. Ya, diberi perintah melalui apa? Melalui remote kah atau apa? Melalui suara. Oke, suara. Oke, jadi kelompok 4 ini mau membuat TV menjadi mesin cerdas. Jadi tidak pakai remote lagi maksudnya ya. Tidak pakai remote lagi. Jadi tinggal dikasih tahu TV nyala, dia nyala. TV mati, dia mati. Oke, bagus. Kelompok 4 lanjut. Kita dari kedua selanjutnya. Google Maps ya, lanjut.
Kalau ibu bilang sebaliknya berarti sebalik. Bukan ACBD-nya, tapi perintahnya ibunya maju, berarti kamu mundur. Paham nggak? Oke, pegang kuda temannya. A B C D. Sebenarnya. Maju. Sambil bersorak. Maju. Mundur. Kanan. Tangannya kiri. Oke, bagus. A B C D. Sebaliknya. Jadi kalau ibu bilang maju, kalian apa? Kalian sebut mundur ya. Mundur. Mundur. Maju. Kanan. Kiri. Iya, dan tabrakan kanan. Maju. Oke, tepuk tangan semuanya. Ada beberapa tadi itu adalah game seperti mesin non cerdas. Iya, seperti mesin non cerdas. Maju, mundur. Jadi kalian bergerak sesuai perintah. Seperti mesin non cerdas. Oke, baik. Kembali ke posisinya ini. Nah, KPD kelompok sudah. Sekarang kita sudah refleksi. Nah, tadi pembelajaran kita bagaimana? Apakah menyenangkan? Menyenangkan? Bunda menyenangkan? Kalau menyenangkan, bagian mana yang paling membuat kalian menyenangkan atau menarik? Yang mana? Game. Apa lagi? ABCD, apa lagi? Tugas kelompok juga menarik. Menyenangkan nggak? Menyenangkan. Oke. Kemudian menurut kamu, apakah mesin biasa itu bisa menggantikan manusia? Ya. Mesin cerdas dapat menggantikan manusia. Tidak. Meskipun mesin cerdas ini bisa berpikir seperti manusia, tetapi mesin cerdas tidak bisa menggantikan manusia sepenuh. Kenapa? Karena dia robot. Oke, apa lagi? Oke, manusia. Apa? Tidak ada perintah. Ada lagi jawaban lain? Karena dia apa? Karena jika tidak ada manusia, robot tidak bisa menjalankan tugasnya. Oke, ada jawaban lain? Nah, robot kenapa tidak bisa menggantikan seutuhnya manusia? Satu, robot itu tidak punya perasaan. Iya, dia tidak punya perasaan. Beda dengan manusia. Manusia punya emosi, manusia punya rasa senang. Kalau robot tidak ada. Robot tidak bisa marah. Manusia bisa marah.